Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, saya Citra Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 220164056. Unit kerja SMP Negeri 3 Pengadegan Purbalingga. Pada pagi ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan fabel yang dibaca dan didengar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dan siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Yang di sini sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah kalian sehat semua. Nah, sebelum kita pembelajaran, silakan kalian simak gambar di depan. Sudah terlihat? Sudah. Nah, dilihat dulu, diamati. Nah, mari mengingat. Jadi kita mengingat pembelajaran sebelumnya. Apa gambar yang dilihat? Sewu. Ya. Kerbau, buaya, kancil. Kerbau, buaya, kancil. Bagus sekali, Nendika. Luar biasa ya, Nendika. Kemudian, kaitannya apa dengan pembelajaran sebelumnya? Ya, Bu. Ya. Pembelajaran sebelumnya belajar tentang unsur intrinsik fabel. Belajar tentang unsur intrinsik fabel. Bagus, Afif. Ya, 2 jempol untuk Afif. Kemudian, bagaimana watak para tokoh? Sewu. Ya. Kerbau gila pujian, buaya licik dan tidak tahu berterima kasih, kancil sedih. Ya, bagus sekali. Berarti kalian masih mengingat tentang unsur intrinsik fabel. Kemudian, untuk lebih mengingat lagi, di mana latar peristiwanya? Saya, Bu, di hutan. Di hutan. Bagus sekali, Arif. Ya, tepuk tangan untuk Arif dan Fetsa. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini sesuai KD 3.12. Silahkan dibaca bersama-sama. Menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Ya, terima kasih. Nah, berdasarkan KD tersebut, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur fabel. Ya, tujuannya itu. Langkah pembelajaran apa? Seperti biasa, nanti kalian berdiskusi dengan Bu Citra, materinya tentang struktur fabel. Kalian berkelompok. Nanti kalian diberi link atau tautan buku kreator yang di dalamnya berisi teks fabel. Untuk bahan diskusi, kalian nanti analisis atau telaah. Kemudian yang sudah nanti maju presentasi. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bagus sekali ya. Itu untuk langkahnya. Nah, lalu untuk penilaiannya itu adalah penilaian non-tes atau unjuk kerja. Nah,
mungkin kalian akan bertanya, apa manfaat mempelajari fabel? Kira-kira setelah kalian kemarin belajar unsur intrinsik, manfaat mempelajari fabel itu apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Sebagai hiburan. Sebagai hiburan, bagus sekali. Selamat, kasih jempolnya untuk Selamat. Ya, bagus ya. Selain untuk hiburan apa lagi? Saya, Bu, mudah dipahami. Mudah dipahami, bagus sekali Wahyu. Terima kasih, luar biasa Wahyu, mudah dipahami. Kita cek jawaban kalian. Nah, bagus sekali ya. Manfaat mempelajari fabel. Yang pertama, dibaca bersama-sama. Mengajarkan nilai moral dengan cara menarik. Dua, Sebagai hiburan membaca. tiga, Memberikan efek relaksasi. empat, Isi cerita mudah dipahami. lima, Mengembangkan imajinasi. terakhir. Kemampuan bahasa berkembang pesat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Terus ya, jadi yang pertama mengajarkan nilai moral. Kenapa mengajarkan nilai moral? Karena di dalam teks fabel itu ada pesan, ada amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Setiap fabel memiliki nilai moralnya sendiri-sendiri. Jadi semakin banyak kita membaca teks fabel, semakin banyak nilai moral yang kita peroleh. Ya. Dan caranya menarik. Kenapa menarik? Karena yang dihadirkan adalah binatang dengan karakter manusia dan bisa berbicara. Itu menarik. Nah, tadi itu jawaban dari Selamat sebagai hiburan. Bu Citra bertanya, kenapa menghibur? Saya, Bu, karena menarik dan kadang lucu sehingga membuat senang. Ya, menarik dan membuat senang. Bagus sekali, Amsyah ya. Kemudian yang ketiga, memberikan efek relaksasi. Karena kita terhibur, ada yang lucu, kita menjadi rileks. Yang berikutnya tadi jawaban dari Wahyu, betul sekali Wahyu, ada di sini. Isi cerita mudah dipahami. Kira-kira kenapa mudah dipahami? Saya, Bu, karena ceritanya sederhana dan menarik. Ya, ceritanya sederhana dan menarik. Bagus, luar biasa Nur Amel. Kemudian mengembangkan imajinasi. Jadi karena kita membaca teks fabel, binatang yang bisa bicara, imajinasi kita menjadi terasa. Semakin banyak membaca, semakin imajinasinya berkembang. Terakhir dibaca coba oleh Agus apa? Kemampuan bahasa berkembang pesat. Kemampuan bahasa berkembang pesat. Terima kasih. Kenapa bisa kemampuan bahasanya berkembang pesat? Saya, Bu, karena meningkatkan kosakata. Karena meningkatkan kosakata. Bagus Nendika. Kita masuk ke pembelajaran inti agar kita semangat. Kita ice breaking terlebih dahulu. Siap semuanya? Siap. Agar hari ini Sehat, semangat, sukses. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Adik. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Di Gulung-gulung, di gulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Mari simak video berikut. Pada zaman dahulu kala, hidup seekor ibu kambing dan ketujuh anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di hutan. Ibu kambing sangat menyayangi anak-anaknya dan melindungi mereka bagaimanapun caranya. Dia akan mencoba mengajari mereka pelajaran tentang pengalaman hidupnya. Dan mereka semua sangat menggemaskan. Mereka terdiri
kambing betina dan 3 kambing jantan. Suatu hari, ibu kambing ingin pergi ke pasar untuk menjual mentega yang dia buat. Tapi dia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Sayangku, aku akan pergi ke pasar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Berhati-hatilah. Baik, Bu. Saat Ibu pulang, tunjukkan kaki Ibu. Kalau kamu yakin itu kaki Ibu, kami akan membuka pintunya. Ibu kambing berangkat setelah mencium semua anak-anaknya. Sementara itu, ada seekor serigala jahat sedang berjalan-jalan di hutan mencari mangsa. Mari berdiskusi tentang tayangan fabel tadi. Apa yang menyebabkan anak-anak kambing selalu mengunci pintu? Kira-kira apa sebabnya? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Ibu, anak kambing takut serigala datang. Anak kambing takut serigala datang. Bagus sekali Afif ya. Bagus. Kemudian bagaimana solusi anak-anak kambing lepas dari ancaman serigala? Kira-kira bagaimana solusinya? Dia bisa? Saya Bu, dengan merencanakan siasat menjebak serigala. Dengan menjebak serigala. Bagus Amsyah ya. Luar biasa keren. Berarti tandanya kalian semuanya menyimak. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Tepuk tangan. Nah, sekarang bagaimana struktur fabel? Silakan kalian coba buka buku paketnya, ya, dibuka buku paketnya. Dibaca terlebih dahulu. Kalau yang sudah menemukan nanti boleh angkat tangan. Paham ya? Bu Citra beri waktu kurang lebih 6 menit. Sudah ketemu halamannya Mas? Belum. Cari. Baca ya. Ya, yang sudah menemukan boleh angkat tangan strukturnya apa? Ya Bu, orientasi. Apa? Kelas Mas? Orientasi. Orientasi, bagus, selamat, luar biasa. Terus selain orientasi ada lagi? Saya Bu, komunikasi. Kurang kelas Mbak? Saya Bu, komunikasi. Komunikasi, bagus, Nur. Terus ada lagi? Saya Bu, resolusi. Resolusi, bagus. Terus terakhir apa? Saya Bu, koda. Koda, ya luar biasa, keren. Berarti sudah membaca dengan benar. Nah, sebelum Bu Citra lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Bu, masalah dari video. Kurang keras Mas. Masalah dari video. Masalah dari video. Sebelum Bu Citra menjawab, ada yang bisa menjawab masalah dari video tadi apa? Saya Bu, serigala ingin memakan domba. Serigala ingin memakan domba. Ya, terima kasih, bagus sekali Arif ya. Kita cek, betul sekali ya. Struktur fabel dibaca bersama-sama. 1, Orientasi, dua, komunikasi, tiga, resolusi, 4, koda. ya, bagus. Orientasi. Tadi kan kalian sudah membaca. Apa itu orientasi? Saya Bu, mengenalkan tokoh. Pengenalan tokoh. Luar biasa, oke, betul. Pengenalan tokoh, boleh. Terus komplikasi. Ya, komplikasi. Apa itu komplikasi? Siapa yang bisa? Coba dijawab oleh Davansa. Konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Ya, bagus. Konflik ya, komplikasi itu konflik atau permasalahan.
resolusi. Apa itu resolusi? Coba Andika, apa resolusi Andika? Bagian yang berisi pemecahan masalah. Kurang keras. Bagian yang berisi pemecahan masalah. Ya, bagian yang berisi pemecahan masalah. Tepuk tangan untuk Andika. Koda. Koda itu bagian akhir struktur fabel. Coba, apa itu koda? Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Ya, pelajaran yang dapat dipetik dari cerita fabelnya. Bagus. Kita lanjut berdiskusi. Ya, tepat sekali jawaban kalian tadi semua. Orientasi dibaca bersama-sama. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Ya, terima kasih. Orientasi tadi jawaban dari siapa tadi? Afif ya. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Kalau berkaitan dengan video tadi, pengenalan tokohnya siapa? Saya Bu, serigala dan domba. Serigala dan domba. Bagus sekali Sasa, luar biasa ya. Kemudian latar tempatnya di mana? Di hutan. Bagus ya. Latar tempatnya tadi di hutan. Kita lanjut diskusi yang komplikasi. Dibaca bersama-sama, apa itu komplikasi? Konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Ya, komplikasi, konflik atau permasalahan. Ya, ingat-ingat. Konflik itu adalah permasalahan. Contohnya, ya, Susanto memanggil Afif dengan menyebutnya bukan namanya, tapi misalnya menyebut dengan nama lain yang tidak disukai oleh Afif. Itu kan munculnya masalah. Afif tidak terima. Kemudian beradu argumen sampai bertengkar. Itu namanya komplikasi. Itu contohnya. Paham? Kalau di dalam video fabel tadi serigala dan domba, konfliknya apa? Bu, Ya, serigala ingin memakan domba. kurang keras. Serigala ingin memakan domba. Serigala ingin memakan domba. Bagus sekali Arif, luar biasa. Lanjut. Bagian ketiga yaitu resolusi. Dibaca bersama-sama. Bagian yang berisi pemecahan masalah. Ya, bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Kalau kalian tadi menonton serigala dan domba, resolusinya apa? Saya Bu, Ya, dengan merencanakan siasat menjebak serigala. dengan Merencanakan siasat menjebak serigala. Ya, dengan merencanakan siasat menjebak serigala. Bagus, Amsyah ya. Kemudian berikutnya ada koda. Dibaca bersama-sama. Bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Ya, bagus, terima kasih. Koda itu bagian terakhir fabel, berisi pesan. Ya, pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Ada nilai moral yang dipetik. Kalau tadi kasusnya Bujika Sontokan, Afif dan Susanto, berarti misalnya kodenya adalah kita harus saling menghargai. Kalau di dalam tadi fabel yang telah kalian tonton, kodenya apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu,
Kita harus waspada jika ada tamu yang datang. Kita harus waspada jika ada tamu yang datang. Bagus, Sasa ya, keren, hebat semuanya. Berarti sangat memperhatikan. Kita selesai untuk berdiskusinya. Nah, ini Bu Citra ada amplop ya. Amplopnya banyak sekali dan tebal-tebal. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Nah, ini amplopnya ada filosofi. Kenapa ini warnanya hijau? Ya, kenapa warnanya hijau? Filosofinya warna hijau itu menyejukkan. Seperti kalian yang selalu menyejukkan hati Bu Citra. Setuju? Setuju. Terus. Seperti yang sudah Bu Citra jelaskan, nanti kalian berkelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Paham ya? Silahkan disimak di depan terlebih dahulu. Nah, kita acak-acak hitung. 1, 2, 3. acak. Kira-kira kalian dengan siapa ya? Bilang stop. Nah, ini kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 6 kelompok. Ya, nanti kalian berkelompok. Satu kelompoknya mengambil amplop cinta ini, duduk berdasarkan kelompoknya. Terus apa yang kalian lakukan? Bu Citra telah mengirim tautan Bu Kreator. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Dilihat di depan. Mari kita belajar teks Fabel, materi bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 3 Pengadegan. Kalian nanti buka halaman 10. Ini dia. Ya, ini judulnya Kuda Berkulit Harimau. Ini adalah Bu Kreatornya. Ya, kalian nanti berdiskusi menelaah struktur fabel berdasarkan bacaan yang ada di Bu Kreator. Judulnya Kuda Berkulit Harimau. Bisa dipahami? Tadi satu kelompoknya 4 orang. Berdasarkan diambil. Yang butuh cinta untuk mengambil amplopnya. Berdiskusi selama 20 menit. Sudah bisa dibuka? Sudah. Ya. Coba diperlihatkan. Mana? Ya. Terus dibuka lagi. Nah, ya. Coba diklik, bisa tidak? Dibuka Bu Kreatornya. Itu tombol yang di situ. Sana, yang anak panah. Nah, dibukanya seperti itu. Paham ya, Mas? Ya. Sudah mulai berdiskusi? Sudah. Diskusi yang agak keras gak apa-apa. Iya, Bu. Kalian sudah selesai semua, kita tawarkan siapa yang hendak presentasi. Angkat tangan. Wah, luar biasa, semuanya aktif semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah kelompok 2. Saya Ferdi sebagai moderator, Pak sebagai peneliti, dan sebagai penjawab, dan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menganalisis struktur tabel kuda berkulit harimau. Struktur yang pertama, orientasi. Bukti pada teks. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, di tengah jalan kuda itu melihat sesuatu. Itu seperti kulit harimau, cuma kuda itu. Alasan, pengenalan tokoh dan latar yakni hutan. Struktur yang kedua, komplikasi. Bukti pada teks. Kuda itu lalu mendekati dan ternyata memang benar apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tidak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu harimau. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau itu. Kebetulan sekali kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan kulakukan dengannya ya? Terlintaslah di benak kuda itu untuk menakuti binatang-binatang hutan yang melewati dirinya. Aku harus segera bersembunyi, tempat itu harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Di mana ya? Tanya kuda dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya dia menemukan semak-semak yang cukup gelap untuk bersembunyi. Lalu masuk ke dalamnya dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Kuda itu menggumam bahwa domba-domba itu cocok dijadikan sasaran empuk kejahilannya. Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu loncat ke arah mereka sehingga sontak domba-domba itu kalah kabur melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. Tolong ada harimau, lari, cepat lari, teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa terbahak melewati domba-domba itu, pontang-panting berlari. Setelah itu, kuda itu kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Ada tapir menuju kemari, tapi lambat betul geraknya. Biarlah aku jadi bisa lebih lama bisa melompat, kata kuda itu dalam hati. Ibarat saat kuda itu melompat ke arah tapir itu, dia terkejut dan lari terbang-lambang dari kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak, penuh kemenangan di dalam hatinya. Alasan pada teks, munculnya masalah dari kuda menemukan kulit harimau sampai kuda menakut-nakuti binatang lain. Struktur yang ketiga, resolusi. Kali ini kuda itu menunggu lebih lama dari biasanya, tetapi hal itu tidak membuat bosan. Tiba-tiba seekor kucing hutan berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyangkut tikus dan dia tangkap di dekat pohon besar. Ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Biarlah aku membuatnya kabur di sana, kata kuda itu di dalam hati. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan. Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti dari seekor harimau. Tetapi rupanya dia tidak sadar bahwa bukan mengaum, dia malah mendekik. Karena saat itu kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor berkulit harimau. Saat kucing hutan itu bersiap-siap mengambil sampah itu, tapi ia malah terbakar sembari berkata, saat aku melihatmu memakai kulit harimau, itu aku pasti akan lari ketakutan. Tapi rupanya suaramu itu inginkan kuda, jadi aku tidak takut. Kucing hutan itu juga berkata kepada kuda bahwa sampai kapanpun suara inginkannya tidak akan bisa berubah jadi auman. Alasan, penyelesaian masalah berupa kuda hendak mengaum tapi muncul suara ringkikan. Struktur yang terakhir, koda. Bukti pada teks, kuda berkulit harimau itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya. Itu kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dalam dunia. Alasan, pesan moral yang disampaikan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Adakah yang menanggapi? Saya strukturnya sudah lengkap, tapi simpulannya belum ada. Ya, silakan untuk dijawab tadi tanggapan dari Sasa. Baik, akan kami perbaiki. Simpulannya yaitu orientasi. Kuda berkulit harimau berjalan di sebuah padang gandum.
komplikasi. Kuda menemukan kulit harimau untuk menakut-nakuti binatang lain. Resolusi: kucing mendengar rintikan kuda bukan harimau. Koda: sepandai-pandainya orang berperang pasti akan terpukul juga. Ya, sudah ditanggapi. Bagaimana, Sasa? Cukup? Cukup. Ya, bagus sekali untuk kelompok ini. Jadi tadi Sasa sudah menanggapi, ya, tadi strukturnya sudah runtuh, tapi tidak ada kesimpulannya. Bagus ya, Sasa sudah bisa menanggapi. Ya, betul sekali tadi bahwa tadi sudah runtuh semuanya, mulai dari orientasinya, kemudian komplikasinya, resolusi dan koda sudah runtuh semuanya. Kemudian untuk simpulannya tadi memang belum ada, tapi tadi sudah disampaikan juga langsung dijawab oleh Selamat. Bagus untuk kelompok ini sudah berani maju, sudah bisa menjawab tanggapan luar biasa. Karena sudah berani maju, Bu Citra punya hadiah untuk kalian berupa kalung prestasi, ya. Ini kalungnya. Bu Citra kalungkan kepada Afif. Nah, tepuk tangan. Kelompoknya Afif, apa tulisannya? Cerdas berprestasi luar biasa. Ya, kota. Cerdas berprestasi luar biasa. Ya, cerdas berprestasi luar biasa. Bagus, silakan ditutup dan nanti kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita sampai kesimpulan, ya, ada yang ingin bertanya terkait materi yang belum dipahami, ada tidak? Saya Bu. Ya, Koda itu harus ada atau tidak? koda itu harus ada atau tidak? Jawabannya, koda itu boleh tersirat, boleh tersurat. Jadi boleh ada langsung di dalam teks atau tidak ditampilkan. Jadi pembaca boleh menyimpulkan sendiri. Jadi hasil dari kodanya disimpulkan sendiri. Itu ya, Sasa ya. Ya, bagus. Kemudian mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini, bahwa struktur fabel ada berapa? 4. Yang pertama, Orientasi, kedua, komplikasi, tiga, resolusi, 4. koda. Ya, bagus sekali. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, mungkin kalian tadi dalam berdiskusi ada hambatan. Kira-kira hambatan yang kalian alami ketika berdiskusi ada atau tidak? Ya, Menentukan orientasi. kurang keras, Mas. Menentukan orientasi. Menentukan orientasi, ya. Jadi cara menentukan orientasi dengan cara diingat bahwa orientasi adalah pengenalan tokoh, latar ataupun konflik. Jadi kalian mencari yang awalannya bisa tokoh, bisa latar, bisa konflik. Begitu ya, Andika ya? Bisa dipahami? Ya, bagus. Nah, sekarang silakan LKPD atau lembar kerja kalian ditekuk lagi, dimasukkan ke dalam amplop. Perwakilan yang di depan nanti maju untuk mengumpulkan. Jadi kelas ini luar biasa. Dilihat dari antusias kalian dalam presentasi ya, semuanya kelompok hampir semua angkat tangan ingin maju presentasi. Tapi berhubung aku yang paling lebih dulu, jadi dia yang maju presentasi. Keaktifan kalian patut diberi apresiasi ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Kemudian Bu Citra berikan umpan balik. Kita cek ini pekerjaan miliknya Susanto dan kawan-kawan. Ya. Kita coba simak strukturnya. Ada orientasi sudah ada, komplikasi, resolusi, koda ada. Bukti pada teksnya orientasi, seekor kuda berjalan di ladang gandum. Alasannya karena pengenalan
tokoh, bagus, sudah ada. Komunikasinya, sudah menemukan kulit harimau, bagus, sudah ada. Alasannya karena ini adalah munculnya masalah. Resolusi, kucing mendengarkan kritikan kuda. Ini merupakan penyelesaian. Kemudian kodanya, sepandai-pandainya akan ketahuan juga, bagus. Alasannya karena merupakan pesan atau amanah, bagus. Ini sudah bagus ya. Kelompoknya Susanto, hanya penulisannya mungkin yang perlu dirapikan, simpulannya sudah dikerjakan juga ya, ini ya. Jadi tinggal memperbaiki tulisannya saja. Bagus, ternyata kelompok ini atau kelas ini luar biasa semuanya. Nah, karena kalian sudah luar biasa, maka Bu Citra punya hadiah untuk kalian. Ya, hadiahnya apa? Ini seperti biasa ada poster di akhir pembelajaran. Ya, kenapa ini warnanya biru? Karena biru itu menandakan air laut. Air laut itu intinya bergejolak. Ya, berarti tandanya apa? Tandanya kalian itu selalu bergejolak di hati Bu Citra. Ya, makanya warnanya biru. Bisa dipahami? Bisa. Bagus. Boleh sampingnya dulu supaya refreshing. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Silahkan kalian kerjakan post-testnya jujur. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya 7 menit. Jangan lupa nama dan kelasnya. Kelas 7 ya. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya atau untuk pertemuan berikutnya, kalian membawa kertas surat ya, kertas surat. Nanti kalian membuat surat di sekolah. Ya, jangan lupa membawa kertas apa? Surat. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.